Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mencoba custom ROM Student Remix OS versi 8.7.3 di Oppo A37. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari Corpus OS. Sekarang kita reboot aja ke recovery, restart, recovery. Oke, udah masuk recovery. Sekarang kita ke menu web, advanced web, tanda dalpit, sistem, data, cek chat. Internal storage juga boleh. Sekarang kita swipe. Sekarang kita back. Kemudian ke menu install, select storage ya, USB OTG. Kita install Student Remix OS nya. Ini dia, langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 1 menit 53 detik untuk installnya. Oh ya, ini saya nggak tahu ini vanilla atau udah ikut Google aplikasi, soalnya nggak ada keterangannya. Sekarang kita install fixnya dulu untuk jaringannya, basement speak ini. Langsung kita eksekusi. Sekarang tinggal reboot sistem aja. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 2 menit 5 detik untuk bootingnya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Inilah tampilan awalnya. Di sini ada tulisan Welcome to RL, thank you choice us. Kalau kita klik biasanya ganti jadi tanggal. Nah, kayak gini. Kalau kita klik lagi, dia nggak ke kalender. Oke, sebelah kanan ada pemutar musik di sini, widget ya. Ini bisa dihapus. Agak berat ini. Dan beberapa aplikasi di bawah. Sebelah kiri nggak ada. Lalu ini aplikasi yang tersedia. Di sini cuma tidak ada Play Store ya. Ternyata ini vanilla. Internal storage-nya terpakai 4,51 GB dan sistemnya itu memakan 4,5 GB juga. Apabila kita lihat dari luar, yang bisa diisi itu 11 GB. RAM-nya sudah terpakai 895 MB dan bebasnya itu 1,1 GB. Sementara untuk layanan yang berjalan kayak gini, di sini kosongnya juga 1,1 GB. Data aplikasi yang berjalan kayak gini. Oh ya, untuk 3 tombol navigasi ini bisa semua. Cuman ada fungsinya yang lain. Untuk backnya itu normal, untuk home-nya juga normal. Yang masalah yang di listennya jadi menu option gini. Dan kalau kita mau buka listen itu mesti tekan ini 2 kali. Nah, kadang-kadang dia mau gitu, kadang-kadang bisa nyetak dia ke listen. Agak payah sih bikinnya. Sementara kalau kita rubah ke navigasi bar biasa atau gestur, kita coba ya dulu. Nah, ini kita rubah ke gestur. Dia bisa gesturnya. Bentar, ini balik dulu. Nah, di sini dia bisa ke listen gini. Tapi gesturnya balik lagi ke navigasi 3 tombol. Tapi masih bisa gestur sih. Ini masih ngebug gitu dia. Untuk Google aplikasinya, di sini saya pakai OpenGApps ya. Soalnya ini 32 bit. Kalau pakai ini itu 64 bit soalnya. Ini saya pilih frameworknya itu ARM Android 10 dan saya pakai Pico dan saya download ini dia hasilnya. Sekarang kita reboot aja ke recovery lagi, muat ulang. Oh, langsung ya, kita tahan aja volume bawahnya biar masuk ke recovery dia. Udah masuk recovery. Sekarang kita ke menu wipe, advanced web. Di sini tanda dalpit sama cek chat aja, kita swipe. Selanjutnya kita back, kemudian ke menu install. Ini select storage nggak perlu ya, soalnya tadi di download saya taruh. Ini dia, langsung aja eksekusi. Oke, udah selesai. Cukup lama masangnya, 2 menitan makan waktunya. Sekarang kita reboot sistem aja. Udah berhasil. Di sini tinggal login aja. Kamera menggunakan Linear OS Snap, ini versi 2.0. Fitur kameranya itu ada foto, video, panorama, scanner. Settingan fotonya kayak gini. Kemudian untuk videonya kayak gini. Ini kualitas paling tinggi 1080 ya. Kayaknya 30 fps. Oke, ini kameranya error. Jadi saya coba ngambil, nggak bisa sama sekali. Dan kalau kita bersihkan cek-ceknya pun nggak akan bisa dibuka.
Kita paksa berhenti ya, kita bersihkan jacketnya. Ini nggak mau juga ya dibuka. Lihat, power close. Untuk kalau udah kayak gini mesti di restart. Videonya masih bisa ya, bisa dilihat di sini. Ini hasilnya. Ini adalah 7 yang tersedia, udah saya cobai semua. Cuman ada satu yang bermasalah, yaitu screen stabilization ini. Kalau kita aktifkan bisa aktif, tapi dia nggak ada efeknya. Biasa kalau kita goyang gini dia layarnya tetap di tengah, nggak ikut goyang. Sekarang kita ke menu Restoration Tool. Di sini ada status bar, panel, sistem, interface, lock screen, animasi, miscellaneous. Pada status bar, di sini ada network graphic yang bisa kita aktifkan. Kita taruh di status bar, atau hide-nya kita hilangkan ya, dia muncul kayak gini. Kemudian di baterai, sini bisa ganti icon baterainya. Ini dia yang tersedia. Kemudian presentasinya bisa kita aktifkan di dalam atau di luar kayak gini. Lalu ada logo yang bisa kita aktifkan juga. Ini dia. Ini stylenya ya, lumayan banyak nih. Kemudian posisinya bisa kita ganti juga. Warnanya juga bisa kita ganti manual ya. Pada panel di sini ada quick setting yang bisa kita atur. Ini row sama kolomnya bisa kita atur ya. Lalu yang lain kayak gini. Ini ada backgroundnya juga. Kemudian ini animasinya. Kayak biasa ya, untuk hidupinya itu klip sama yang apa aja yang ada. Kemudian ini ada tint details. Nih kalau kita rubah kayak gini jadi warnanya berubah. Tapi ini agak lama sih. Nah kayak gini, ini warnanya kan beda-beda dan diganti dah. Oke, kita balikan aja deh ya full. Yang lain juga banyak ini, kayak panel backgroundnya juga bisa kita ganti. Extra setting juga ada. Ini font stylenya. Oke, cuman itu. Kemudian ini ada header. Di sini biasanya ada header remake. Ini dia header remake ya. Ini header remake yang tersedia, lumayan banyak. Kita coba yang ini. Ini bisa pilih lokal juga ya. Ini dia hasilnya ya. Lalu di sini ada reason. Ini bisa ganti ke slim reason atau reason yang biasa ya. Kalau slim dia kayak gini. Bentar, nggak bisa dilihat pula. Nah itu dia, nyamping gitu jadinya ya. Kalau yang apa kan biasa kambing sampingan dia. Lalu ada volume panel. Ini bisa kita ganti volume panelnya kayak gini. Minta restart ya UI nya, jadinya kayak gini. Ini cuman garis gini ya. Lalu pada sistem di sini ada Asian Picture. Ini kayak Monet Agent ya. Ini warna yang bakal kita pilih, misalnya hijau gini, maka semua warnanya bakal hijau. Ini gradient colornya juga bisa diganti ya. Lalu ada button navigasi. Ini kalau kita aktifkan, dia bakal munculkan 3 tombol di atasnya ini. Dan saya rasa lebih bagus pakai itu, karena yang kalau yang 3 ini agak lari-lari tadi ya. Kalau ini reasonnya bisa. Dia nampak gitu jadi ya. Lalu pada interface, di sini ada dashboard. Ini untuk settingan ya. Settingan dashboardnya bisa kita ganti. Ini dia yang tersedia. Kemudian ini di sini ada One UI juga dashboardnya. Lalu ini Restoration Tool, dashboardnya bisa kita ganti tabs kayak yang biasa. Yang tabs tadi atas ini, kalau klasik dia jadinya kayak gini, berurutan ya kayak biasa. Ada Resurrection tema. Ini dia temanya gelap. Asian Picture juga ada di sini. Ini Sweet Style. Ini saya nggak tahu untuk yang mana ya Sweet Style itu. Di Nusantara juga ada itu Sweet Style, tapi nggak jelas yang mana. Kemudian ini ada navbar style. Kita ganti coba ke One UI. Oke, bisa ya. KS detail style. Ini untuk quick setting ya. Oke, kita lihat hasilnya agak lama ya, jadinya kayak gini.
Kemudian ini ada header style juga, brightness single style juga ada. Coba kita lihat hasil brightness cylinder stylenya. Ini dia. Oke, status bar height. Ini fontnya lumayan banyak. Dan ini konsep ya. Oke, cuman itu. Dan terdapat gaming mode di sini. Ini dia settingannya, bisa kita aktifkan ya. Ada miscellaneous di sini. Ini dia menunya. Nggak ada unlimited photo storage ya, sama unlocking repass in game. Ada lock screen. Di sini ada lock screen style. Kita bisa ganti fontnya untuk jamnya ya di lock screen. Kemudian yang lainnya kayak date-nya juga bisa nih. Date style juga ada. Oke, cuman itu. Dan yang terakhir ada miscellaneous lagi. Tapi ini beda ya, cuman ada Wither di sini. Ini adalah hasil Antutunya. Ini adalah hasil crawlingnya selama 30 menit. Suhunya mencapai 53 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan game ojol the game selama 10 menit. Lihat, nggak reload ya. Ini masih bisa gerai, walaupun nggak begitu lancar, kayak agak sedikit patah-patah, tapi masih lumayan lah. Oke, udah 10 menit, kita cek baterainya. Oke, dari 59
tinggal 54, habis 5% ya, cukup hemat. Ini adalah fitur perekam layarnya. Untuk bitrate nya paling tinggi itu 20 MB per second. Audio resource-nya itu bisa disable, bisa mikrofon, bisa internal. Dengan yang lain kayak gini, tapi ini nggak bisa. Kalau kita mulai start gini, ini bakal gelap dan nggak berjalan. Untuk multitaskingnya lumayan. Di sini bisa kuat 8 aplikasi. Aplikasi ke-9 gini bakal reload. Walaupun nggak nampak dia ke temanya, tapi agak lama dia munculnya. Nah, sementara untuk gamenya sendiri itu masih nggak reload juga. Mungkin karena gamenya yang ringan ya, memang ojol the game ini. Sementara kalau kita lihat dari dev check, ya nggak sabar-sabar sih, ini agak lambat ya. Kita lihat dev check. Nah, ini di sini reload ya, mungkin karena ada buka game tadi. Sekarang kita lihat penggunaan RAM-nya. Oke, di sini nggak ada GRAM ya, sisanya cuma 248 MB. Menu recentnya ada info aplikasi, layar terpisah, kill, baru di sini hapus semua. Sekarang kita coba layar terpisahnya. Oke, bisa ya. Dibuat scrolling lumayan enak, walaupun agak berat sedikit, mungkin karena kebiasaan pakai RAM 3 ya. Safety netnya keduanya gagal. Dan saat saya buka Brimo, dia terdeteksi root. Launchernya menggunakan Rambuket, ini versi 10 dan dari Android Launcher 3 paketnya. Tinggal launchernya kayak gini, di sini ada icon. Ini ada icon pack ya, bisa kita tambah dari Play Store. Kemudian home screen. Kemudian app drawer. Lalu ada miscellaneous, di sini ada hide and protect aplikasi. Untuk keamanan udah ada face unlock. Kernelnya pakai 3.10 Lineage OS yang dibuat tanggal 30 Maret 2022. Oh ya, versi pita basisnya ini udah ada, jadi bisa pakai jaringan. Untuk kecepatan chargernya itu dayanya bisa sampai 4,3 watt, sementara harusnya masuk 1000 mAh. Jadi itulah tadi ya custom ROM Resto dan Remix OS versi 8.7.3 di Oppo A37. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.